Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Hari ini kita akan kembali membahas data apa saja yang sudah kita dapatkan di minggu lalu dan persiapan apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam pasar forex selama 1 minggu ke depan. Obviously, minggu lalu kita baru saja mendapatkan data non-farm payroll di sini menunjukkan adanya penurunan dari 179.000 menjadi 114.000. Kemudian average earnings month over month di sini menunjukkan adanya penurunan dan juga yearly average earning di sini menunjukkan adanya perlemahan. Ini membuktikan kepada kita bahwa Federal Reserve seharusnya memangkas suku bunganya di bulan September. Namun pasca data ini rilis, eh, market bereaksi secara signifikan ya. Itu terlihat di dalam chart secara teknikal indeks dolar mengalami penurunan yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana ke depannya gitu ya. Apakah data non-farm payroll yang menurun tajam ini bisa menyebabkan resesi, dan apabila resesi ini terjadi, maka equity ya saham market-market saham, saham-saham Amerika tidak suka adanya resesi ya. Dan apakah dua hal yang bisa kita simpulkan apabila US nilai nilai gajinya di sini mengalami perlambatan yang cukup signifikan, ini akan berefek terhadap GDP-nya, ya, pertumbuhannya. Jadi demand di Amerika melambat, dan apabila nilai GDP yang bisa kita dapatkan ke depannya di sini bisa mencatatkan negatif, ya, maka resesi yang akan terjadi, dan apabila resesi yang akan terjadi tidak membuat seharusnya ya tidak membuat dolar bergerak bearish, justru dolar bergerak bullish. Mengapa? Karena dolar dianggap sebagai safe haven ya. Investor nggak suka gitu. Investor nggak suka kalau misalkan currency US dollar itu mengalami resesi gitu. Dan bisa saja pemangkasan suku bunga yang terjadi saat ini tidak membuat dolar bergerak bearish, ke depannya justru bergerak bullish gitu ya. Nah, ini skenario-skenario ini yang mungkin kita bisa implementasikan terhadap tradingan kita. Tetapi untuk sekarang, meskipun kita masih belum mendapatkan data GDP di Amerika yang menunjukkan hal tersebut, tetapi sudah ada nih proyeksi-proyeksi kita atau proyeksi-proyeksi kita untuk kedepannya sebagai seorang analis ya. Dan tentu saja apabila kita baru saja mendapatkan non-farm payroll yang menunjukkan adanya penurunan, ya mungkin dalam kondisi sekarang ini kita masih punya pandangan atau bias bahwa US dollar akan kembali melemah ya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah di mana kita akan melakukan posisi ya. Apakah di safe haven, ataukah di equities, ataukah di major pair, atau di commodity komoditas ya. Itu nanti kita coba bahas bareng-bareng di teknikal ya. Nah, untuk minggu depan kita lihat next this week. Nah, untuk di hari Senin kita akan langsung didapatkan data Amerika yaitu ISM Services. Di sini apabila ISM Services menunjukkan adanya pelemahan, maka dolar akan kembali bearish. Dan juga di hari Selasa nanti akan ada speech ya, speech daily. Jadi speech-speech yang tak terduga nantinya di sepanjang minggu ini mungkin kita akan perlu perhatikan ke depannya, karena ini eh, akan menjadi main mover ya terhadap pasar, karena pasar bereaksi sangat cepat setelah data non-farm payroll di bulan Agustus. Dan juga nanti kita akan melihat RBA interest rate decision. Kalau teman-teman mengira bahwa kenapa Australian dollar di saat dolar melemah tidak bergerak signifikan, ya mungkin bisa saja jawabannya ada di pada RBA ya. Yang menjadi katalis saat ini adalah sekarang Bank Sentral Euro, pound sterling, eh, sudah mulai memangkas suku bunganya ya. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, negara mana yang memangkas suku bunganya lebih lama ya. Jadi kalau misalnya mereka memangkas suku bunganya masih lama, di sana negara tersebutlah yang paling bullish ya. Tapi kalau negara tersebut eh, semakin cepat, kalibrasinya semakin cepat, per bulannya semakin cepat mereka memangkas suku bunganya, maka negara tersebut yang akan bergerak bearish ya. Jadi bagaimana teman-teman mengatur fundamental view atau fundamental dari masing-masing negaranya itu sangat diperlukan di sini. Dan juga kita lihat di hari Rabu kita akan mendapatkan tidak banyak data ya di hari Rabu.
Di hari Kamis di sini akan ada BOJ Summary of Opini ya, dan juga RBA Bulog Speech dan Jobless Claim di hari Kamisnya, dan juga di hari Jumat ditutup oleh Speech Barkin, Fed Balance, dan juga unemployment dari Kanada ya. Jadi sejauh ini pasar cukup sepi ya dari segi data, tapi mungkin dari sisi headline atau berita-berita yang ada akan kita update secara berkala untuk kedepannya. Oke, kalau kita lihat dari segi Airbnb ya, mungkin Airbnb kita terkena stop loss, dan mungkin saja ini menjadi katalis ya bahwa Airbnb sekarang berekspektasi bahwa akan memangkas suku bunganya di bulan Oktober dan November ya. Mungkin pasar bereaksi terhadap sentimen ini ya, pasar sangat sensitif terhadap adanya pemangkasan suku bunga gitu ya. Maka Airbnb makanya pergerakannya cukup signifikan ya. Dan juga di sini dari senator ya Elizabeth Warren mengatakan bahwa Jerome Powell needs to cancel his summer vacation and cut interest rate now. Jadi dari seorang Ratu Elizabeth, senator dari Elizabeth si Warren mengatakan bahwa bos, lu nggak perlu liburan lah di musim summer ini. Yuk cepet-cepet pangkas gitu. Jadi ya ini sebagai berita-berita yang perlu kita perhatikan ya ke depannya ya. Oke, kalau kita lihat dari segi teknikal di sini indeks dolar, kita mulai dari indeks dolar dulu dari safe haven. Saat ini dolar telah melakukan breakout dari area support dari time frame daily. Di sini juga harga sudah melakukan rejection di area support, dan apabila ini bisa kembali tertembus maka dolar bisa mengalami pelemahan mungkin sampai level sini. Tapi kalau misal level sini dulu, kemudian kalau misalkan dia mampu break lagi, dia akan mencari level di sini. Ini yang pertama, kalau misalkan dia breakout lagi dia akan ke sini. Ya. Tapi kalau misalkan dia retest dulu, mungkin dia akan mencari level ini pertama. Kemudian dia akan mencari level yang di atas kalau misalkan ini tertembus, level yang ada di sini tertembus ya. Jadi simpel saja, kalau secara teknikal tidak perlu gimana-gimana, tidak perlu mencari fair value gap, tidak perlu mencari falling wedge dan lain-lain. Asal kita tahu makro, secara makro seperti apa di dalam pasar, ya itulah yang kita jalankan di sini ya. Oke, kalau kita lihat dari USD Jepang Yen, ya. Di sini USD Jepang Yen pair-pair yang berkaitan Jepang ya di sini mengalami pelemahan yang sangat signifikan karena Jepang Yen sudah melakukan kenaikan suku bunganya ya yang sudah kita proyeksikan bahkan di tahun 2023 gitu. Di tahun 2023 baru kejadiannya di saat ini gitu. Dan kalau kita lihat dari segi teknikal, apakah kita harus melakukan sell di sini? No. Ya, kita harus lihat time frame kecil atau level time frame H4 atau H1. Kalau saya sih lebih baik dari sisi H4 aja. Kalau kita lihat dari sini harga melakukan rejection, dan level rejection ini harusnya kita mencari pullback ya. Pullbacknya di mana ya saya belum tahu. Nanti kita lihat reaksinya. Tapi kalau misalkan dia pullbacknya secara bertahap seperti ini, nah ini bagus gitu. Kayak ini contohnya ya. Dia pullback tapi bentuknya ranging, maka di sini akan bergerak bearish gitu. Nah, itu untuk UJ, kemudian kita coba lihat dari Euro Jepang Yen yang berkaitan dengan safe haven. Di sini juga sama. Euro Jepang Yen bergerak bearish, dan juga di sini GBP Jepang Yen kita coba lihat. Ya, semua semua safe haven yang berkaitan dengan Jepang Yen, kemudian New Zealand Jepang Yen di sini bergerak bearish. Ya, ya saya punya posisi satu itu di UJ. Itu ada di sini, gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar gitu ya. Jangan terlalu mengharapkan dari sinyal dari saya ya. Karena saya juga tidak, paling satu, dua, tiga lah kalau saya update gitu ya. Dan buktinya aja New Zealand USD sebagai safe komoditas ya. Ini kan komoditas barang-barang barang-barang apa ya? Dia dairy ya. Kalau kita lihat itu susu dan lain-lain. Itu kan negaranya sangat kaya akan hal itu ya, komoditasnya. Nah, kalau kita lihat di sini kena stop loss kita
harga bereaksi langsung dia rejection, apakah kita langsung melakukan buy di area ini lagi? Saya sarankan jangan dulu ya, biarkan dulu aja market bergerak sesuka hatinya. Jadi kalau misalkan ada rejection atau ada candlestick doji atau engulfing, baru kita mencari posisi buy ya. Kalau sekarang saya nggak merekomendasikan. Untuk komoditas safe haven, gold juga teman-teman bisa lihat, gold tidak bergerak signifikan ya pasca NFP, dia cukup bergerak ranging aja. Hmm, kalau seperti ini seperti apa ya, no trade ya, saya nggak akan melakukan trade. Oke, mungkin kita sedikit bahas dari major pair ya. Kalau kita lihat dari major pair, Aussie USD juga sama, bereaksi di area support, sudah berada di area support, dan apakah pasar sudah melakukan taking profit, dan ya kita lihat saja ya. Kalau kita lihat dari Euro USD, di sini Euro USD sesuai dengan proyeksi saya di minggu lalu ya, teman-teman melakukan buy pada saat NFP, Euro USD langsung bergerak sangat signifikan, hampir berapa, 130 pips ya, di trailing stop aja kalau teman-teman melakukan buy kemarin, dijaga aja stop lossnya, dipindahkan mungkin dari sini, tunggu candle ini close dulu ya, candle yang saat ini close. Kalau misalnya candle ini close, mungkin teman-teman bisa pindahkan stop loss di sini. Oke, dan juga kalau kita lihat dari USD Swiss franc juga sama, bergerak bearish semua. Coba kita lihat US 30 ya. Equities bergerak bearish ya. Ini menjadi apa ya? Menjadi tanda ya. Kenapa NFP-nya bergerak bearish, tapi equities nggak gerak gitu. Seharusnya kan kalau kita lihat di bulan Mei dan Juni itu kan risk on asset ya. Jadi sebelum seluruh investor berani melakukan pricing in gitu. Terlihat dari Nasdaq yang bullish, ya Dow Jones bullish, S&P 500 bullish gitu ya. Dan apakah pergerakan yang signifikan seperti ini menandakan adanya resesi dan kemungkinan apabila resesi terjadi akan mendongkrak dolar kembali bullish? Ya, ini menjadi pertanyaan kita untuk kedepannya ya. Tapi selama data yang kita baru saja dapetin data non farm payroll ya, jangan terlalu jauh mikirnya. Ya kita lihat data by data, kita lihat speech-speech yang akan kita dapatkan di minggu ini reaksinya seperti apa, dan kalau misalkan itu masih ada dan dari segi teknikal juga masih bergerak bearish ditandai dengan higher high higher low, high lower low lower high, ya kita ikuti aja ritmenya gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu mikirnya terlalu jauh gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share terhadap teman-teman semuanya. Jadi fokuskan minggu ini, walaupun datanya minim, tapi kita lihat saja berita-berita yang ada. Ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Happy trading and safe trading.